Apakah Anda pernah merasakan di titik paling sunyi dan kamu bertanya pada diri sendiri, apakah aku pantas bahagia? Kadang setelah begitu banyak hal yang terjadi, setelah luka yang tidak pernah kamu ceritakan, setelah air mata yang jatuh diam-diam di balik aktivitas yang terus berjalan, dan pertanyaan itu muncul begitu saja. Kalau hari ini kamu sedang merasa berat, kalau kamu butuh tempat untuk berhenti sejenak, biarkan video ini jadi ruang tenangmu. Karena mungkin ini adalah cara Allah menenangkan kamu pelan-pelan, lembut sekali. Kalau hari ini kamu bertanya, apakah aku pantas untuk merasakan sebuah kebahagiaan? Jawabannya adalah, iya, kamu pantas mendapatkannya. Karena Allah tidak pernah menciptakan hati untuk disiksa terus-menerus. Hati bukan wadah untuk menampung kesedihan tanpa akhir. Hati itu diciptakan untuk merasakan ketenangan, untuk merasakan lembutnya rahmat Allah, dan untuk merasakan bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menemukan makna. Ketahuilah, Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu bukan kesulitan. Perhatikan kata-katanya, Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Kalaupun ada kesedihan, itu bukan tujuan, itu hanya jembatan, hanya perantara, hanya cara Allah membawamu ke tempat yang lebih tenang. Jadi selama kamu masih punya iman, meski kecil, meski naik turun, meski kadang kamu sendiri merasa lelah menjaganya, kamu tetap pantas bahagia. Kalau kita berbicara tentang bahagia, kadang bayangannya adalah senyum, tawa, pencapaian, hadiah, rumah baru, uang, dan pasangan. Padahal dalam Al-Quran bahagia itu disebut seadah, sebuah kata yang jauh lebih dalam dari sekedar senang bahagia. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa menurut Allah adalah jiwa yang aman dan tenang bukan sekedar momen-momen kecil yang membuat kamu tersenyum, tapi keadaan batin yang merasa dilindungi Allah menggambarkan kebahagiaan ini. Dalam Quran surat Hud ayat 108, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada di dalam surga, mereka kekal di dalamnya sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Ayat ini bukan hanya tentang surga kelak, tapi juga tentang ketenangan yang Allah turunkan di hati para hamba. Ketenangan yang tidak terputus-putus, yang tidak bergantung pada dunia, yang tidak bergantung pada keadaan bahagia. Versi Allah bukan soal banyaknya yang kamu punya, tapi soal lapangnya hati. Kamu boleh tidak punya apa-apa, tapi kalau hatimu lapang, kamu tetap bahagia. Sebaliknya kamu bisa punya semuanya, tapi kalau hatimu sempit, bahagia itu nggak akan pernah masuk. Kadang kita capek karena terus mencari bahagia, mengejar tanda-tanda bahwa hidup kita baik-baik saja, mengejar validasi, mengejar pencapaian, mengejar hal-hal yang katanya bisa bikin kita bahagia. Tapi ternyata bahagia itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Bahagia itu disadari. Bahagia itu muncul ketika kamu berhenti sejenak dan melihat bahwa selama ini Allah nggak pernah jauh darimu. Kadang kamu merasa kosong, bukan karena hidupmu buruk, tapi karena hatimu sudah terlalu lama tidak duduk bersama Allah. Cobalah sekali saja luangkan waktu, bukan buat hiburan tapi buat healing bersama Allah. Kamu bisa coba dengerin kajian atau baca satu halaman Al-Quran tanpa terburu-buru. Tarik napas panjang sambil bilang dalam hati, ya Allah, aku masih di sini, aku kembali di momen-momen sesederhana itu. Dan kamu akan sadar bahagia itu sebenarnya dekat sekali, cuma butuh hati yang mau membuka pintunya. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita tidak baik hanya karena ada kesulitan. Padahal hujan itu bukan pertanda bahwa Allah menjauh. Justru seringkali di momen itulah Allah paling dekat denganmu. Ada luka-luka yang Allah izinkan bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu. Lalu di saat ada hal yang hilang, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Allah ingin mengosongkan sesuatu agar Dia bisa mengisinya dengan yang lebih baik. Dan yang sering kita lupa adalah ujian itu personal. Hanya Allah yang tahu persis apa yang kamu butuhkan untuk naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Coba bayangkan seperti seseorang yang sedang ditempa. Besi akan tetap lemah kalau tidak dibakar. Emas tidak akan bersinar kalau tidak dilebur. Dan hati manusia seringkali begitu juga. Dia perlu diuji agar cahaya imannya keluar. Tapi kamu harus ingat, Allah tidak sedang menyiksamu. Allah sedang menguatkanmu. Setiap rasa sakit punya masa kadaluarsa.
tidak ada yang kekal, bahkan kesedihan. Yang sekarang kamu rasakan pun akan ada waktunya berhenti. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu bersamaku." Disitulah kamu akan merasa benar-benar bahagia, bukan karena tidak ada ujian, tapi karena kamu akhirnya paham maknanya. Ada satu jenis ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun, yaitu ketenangan ketika kamu merasa Allah sedang memegang tanganmu. Kadang kamu nggak sadar, tapi setiap kali kamu merasa lega tanpa alasan, itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Itu tanda bahwa Allah sedang menurunkan ketenangan dari langit yang langsung menyentuh hatimu. Ketenangan itu dia datang bukan dari logika, bukan dari situasi, bukan dari solusi yang kamu temukan, tapi dari keyakinan bahwa ada zat yang lebih besar yang sedang mengurus hidupmu. Perlahan kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak akan pernah sepenuhnya aman. Ya, dunia selalu berubah, situasi selalu bergerak, orang-orang datang dan pergi, tapi selama kamu menempatkan hatimu di tempat yang benar, rasa aman itu tetap ada. Dan tempat paling benar untuk hati adalah di dekat Allah. Bahagia itu bukan berarti semua masalah selesai. Bahagia itu ketika masalahmu tidak lagi mengendalikan hatimu. Hidup mungkin tetap melelahkan, tapi hatimu tidak lagi setakut dulu. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu berada dalam penjagaan Allah. Itulah bahagia yang sebenarnya, bahagia yang tidak goyah meski dunia berubah. Ada satu keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang kembali kepada Allah. Keindahan diterima kembali. Meskipun sebelumnya sempat jauh, Allah tidak pernah menolak hamba yang pulang. Allah bahkan menunggu setiap langkahmu menuju Dia. Sekecil apapun dihargai, setiap usaha untuk berubah dicatat. Setiap air mata yang jatuh ketika kamu sedang berdoa disimpan sebagai alasan rahmat untukmu. Kadang kita merasa malu untuk kembali. Kita merasa sudah terlalu sering salah, terlalu sering jatuh, terlalu sering melupakannya. Tapi justru disitulah cinta Allah terlihat. Manusia boleh menolakmu karena masa lalu, tapi Allah tidak. Bahagia yang paling hakiki adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Allah selalu membuka pintu maaf, meskipun hati kamu retak, rapuh, berantakan. Allah tetap mengundangmu untuk pulang. Dan ketika kamu kembali, kamu akan merasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu bukan dari dunia, itu dari Allah. Sebelum kita tutup video ini, coba kamu renungkan dalam hatimu sebentar. Tidak usah memikirkan masa lalu, tidak usah memikirkan masa depan, cuma dengarkan dan rasakan apa yang hatimu rasakan saat ini. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban, sampai lupa bahwa hati yang tenang itu juga sebuah jawaban. Mungkin Allah ingin bilang, kamu sudah cukup, kamu sudah berusaha, sekarang biarkan aku yang bekerja. Tarik napas pelan dan izinkan dirimu percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu sendiri sulit mencintai diri sendiri, karena pada akhirnya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan Allah tempatkan di hatimu. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga kata-kata ini menjadi pelukan lembut untuk hatimu yang sedang berusaha kuat, dan semoga Allah menjaga hatimu yang rapuh, menguatkan langkahmu yang goyah, dan melapangkan hidupmu yang terasa sempit. Ingatlah, bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu disadari, dan kamu pantas merasakannya.